Salawat sering salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat beliau dan bisa berkumpul dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum memutar video sedikit saya jelaskan tadi kenapa sahnya sholat. Ya, beliau sholat qadha. Jadi beliau mengqadha sholat yang dulu pernah beliau tinggalkan. Nah, jadi beliau punya kebiasaan setiap selesai sholat subuh beliau melakukan sholat subuh juga untuk mengqadha dulu sholat-sholat yang ketika masuk ke usia balik pernah ditinggalkan. Nah, ini boleh dalam fikih, itu boleh ya. Dalam fikih sholat yang dulu kita tinggalkan, yang ketika kita masuk usia balik kemudian kita nggak jarang sholat, itu beberapa sholat kita tinggalkan, itu cara mengqadhanya adalah ketika kita selesai sholat fardu kita qadha sholat fardu pada saat itu. Contohnya kalau kita sholat subuh dulu pernah meninggalkan sholat subuh, maka setelah sholat subuh seperti ini kita mengqadha sholat yang pernah dulu ditinggalkan. Nah, itu jumlahnya berapa ya? Seingat kita ya, insyaallah Allah innallaha ghafurur rahim. Nah, itu beliau itu tadi mengqadha itu. Jadi biar tidak terjadi pertanyaan seperti itu, dalam fikih dibahas itu. Baik, ya, untuk mempersingkat waktu ya, mari kita saksikan video yang ada di layar depan ini. Silakan, Pak. Suaranya masih kok suaranya suara ya. Jadi beliau ini kita itu udah membangun sekolah-sekolah di Gaza. Nah, sekolah-sekolah ini udah beberapa kali kena rudal, beberapa kali kena rudal, bom, kita bangun lagi, bom lagi, kita bangun lagi, sampai anak-anak di Gaza itu bisa belajar seperti anak-anak kita yang ada di Indonesia, walaupun fasilitasnya terbatas. Inilah pembangunan sekolah kita di Gaza. Prosesnya ini anak-anak Masya Allah umur 7 tahun udah hafal, ada yang hafal 15 juz, umur 12 tahun ada yang hafiz. Masya Allah, orang-orang anak-anak di sana itu giat belajar untuk masa depan Palestina. Ada lagi, Mas? Ini ada relawan kita yang ada di Palestina. Nah, pengungsi kita orang-orang Gaza, sholat masjid sholatnya di sini. Kita bangun lagi seperti itu, di sampingnya ada sekolahnya Bapak. Sekolahnya sampingnya masjid untuk sholat Jumat, sholat tarawih, dan nanti sholat Idul Fitri juga akan di situ. Semoga masjid ini tidak kena bom lagi. Udah, Mas. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
Ini relawan kita yang ada di Gaza. Kemarin kita membuka puasa bareng. Di relawan kita di Gaza itu masak besar yang ada di utara, Gaza Utara. Masak besar untuk pengungsian di saudara kita di Palestina. Baik, segitu saja untuk mempersiapkan waktu. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah ya kita telah menyaksikan cuplikan dari keadaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya, bagaimana sekolah darurat bantuan dari kita dan juga masjid darurat dari kita itu ya nggak cuma sekali dihancurkan oleh Israel, dibom, ya, tapi berkali-kali. Tapi kita jangan patah semangat, ya, kita terus membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, sampai Masjidil Aqsa bebas, insyaallah. Ya, dan alhamdulillah MPA itu punya relawan yang ada di Gaza, sehingga kita itu bantuan-bantuan melalui MPA itu bisa langsung dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ya, apalagi pada saat ini ketika bantuan kita dikumpulkan, ya, dikirim ke Gaza melalui darat, melalui kontainer, itu tertahan di perbatasan Mesir. Ketika mau masuk ke Gaza, warga Gaza itu harus menebusnya. Nah, itu yang ongkosnya lebih mahal daripada barang yang kita kirim ke sana, karena harus menebus dan itu masuk ke kasnya Israel. Baik, jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, ya, nanti kita dengarkan keadaan Gaza saat ini dari Syekh kita, Syekh Haidir Al-Ahmad, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin, sayyidil mala'il a'la ila yawmiddin, imamil ghurril muhajjalin, qaidil murabitin wal mujahidin, سيد الأساتذة والمعلمين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat seiring salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman. Kemudian ya kita haturkan sholawat salam kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, pemimpinnya para mujahidin dan para murabitin, ya, pemimpinnya para ahli surga dan pemimpinnya para alim ulama atau gurunya para alim ulama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كلنا نحمد الله تعالى ونشكره ونزيد من الشكر والتسبيح والحمد على أن أنعم علينا وبلغنا هذه الأيام المباركات من هذا الشهر المبارك. Alhamdulillah, ya, kita senantiasa harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah, dan juga senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat dipertemukannya kita dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. ولكن أيضا لا ننسى أنه في ظل هذه الأيام المباركات ومعها هلال شهر رمضان المبارك أناسا يجدون مشقة في الحياة فوق المشقة التي ألقيت عليهم كأمانة بفضل عبادة الصيام. Jemaah sekalian, ya, dengan kita masuknya bulan Ramadan, kita juga tidak melupakan di mana ada saudara-saudara kita ya, ketika memasuki bulan Ramadan ini Allah uji dengan ujian yang berlipat-lipat, ya, dengan ujian yang sangat berlipat-lipat, ya, terutama di bulan Ramadan ini, yang mana ketika menjalankan bulan Ramadan tidak seperti kita menjalankan bulan Ramadan dengan rasa aman dan damai dan tentram. مما لا يخفى
أن أهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة وفي غزة خصوصا تعاني من كل شيء، وكما شاهدتم في التقارير المساجد مدمرة والمدارس مدمرة والبيوت مدمرة والناس في الشوارع لا مأوى لها. الآن بلادكم تمطر فيها السماء، ولكن الجو لطيف محمود، إنما في غزة تمطر السماء والجو بارد، فالأطفال والجوع يموتون جوعا وبردا. Jamaah sekalian, ya, tadi kita menyaksikan di video, itulah keadaan saudara, cuplikan yang ada di video, itulah keadaan saudara-saudara kita, ya, sedikit menggambarkan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mereka diuji dari segala arah, ya, diuji dari segala arah, ya, dari tempat tinggal, kemudian dari segi makanan, keamanan, kedamaian dan seterusnya. Mereka diuji. Ya, sedangkan kita alhamdulillah di sini, ya, ketika turun hujan, hujannya itu menenangkan, mendamaikan, sejuk. Tetapi ketika saudara-saudara kita yang ada di Gaza memasuki musim dingin, ya, khususnya di Gaza Palestina, ketika memasuki dingin, saudara-saudara kita di sana ketika turun hujan seperti ini, itu bukan adem seperti kita ini, tapi dingin sekali. Ya, bahkan bisa mencapai min derajat di situ. Ya, bahkan ada saudara-saudara kita yang ada di sana, anak-anak kecil itu meninggal, ya, karena kedinginan. Ya, sebabkan kedinginan karena tidak adanya perlengkapan pakaian yang memadai untuk melindungi anak-anak kita yang ada di Gaza Palestina. وما يزيد الأمر سوءا هو اشتعال الحرب الدائرة الآن بين إيران وبين العدو الصهيوني، مما تسبب بقطع طرق الإمدادات البحرية والجوية على حد سواء، وأيضا البرية. فالعدو الصهيوني كلما رأى قافلة تنقل مواد غذائية وعينية وطبية إلى وطننا المكلوم غزة يقصفها بالطائرات ويمنع وصولها إلى بر الأمان. Dan apalagi ditambah lagi keadaan sekarang, yaitu eskalasi yang terjadi, ya, antara koalisi Israel dengan Amerika yang menyerang Iran, ya, ini juga berdampak kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, yang mana, ya, sebab perang ini adalah dengan ditutupnya Selat Hormuz oleh negara Iran, ya, sehingga Amerika dan Israel itu marah. Dan kita saksikan jemaah sekalian, ya, begitu juga Israel ketika melihat bantuan-bantuan yang kita kirimkan ke Palestina dan Gaza, selain mereka mencegah bantuan masuk ke dalam kota Gaza, ya, tidak sedikit juga mereka menyerang bantuan-bantuan yang bisa masuk ke kota Gaza. الممر البحري هو بمثابة شريان الحياة، والممر الجوي هو أيضا بمثابة شريان الحياة، والممر البري أيضا هو بمثابة شريان الحياة. فكلما قطعت شريانا قصرت من الحياة، فما بالك والحرب دائرة، يعني أنت قطعت البحر وقطعت الجو وقطعت البر، وتزيد الأمر سوءا بالقصف والاعتداء والتدمير والتفجير. Ya, Israel tidak hanya mencegah bantuan-bantuan masuk, mereka juga memutus jalur logistik, baik melalui jalur laut ataupun jalur udara, apalagi jalur darat. Ya, selain mereka memutus jalur-jalur logistik ini untuk masuknya bantuan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, ya, mereka juga tidak segan-segan untuk menghancurkan atau menyerang, ya, bantuan-bantuan yang tadi masuk ke wilayah Palestina, khususnya yang masuk ke kota Gaza. تتآخر القوى العظمى بتهجير أهلنا وأحبابنا في فلسطين وغزة واغتصاب الأرض عنوة ليبنوا عليها ويحققوا عليها حلم التوراة المزعوم الكاذب بأن لليهود الصهاينة أرضا وهي فلسطين.
Dan jamaah sekalian, ya kita menyaksikan dari dulu sampai saat ini, dari awal Israel menjajah Palestina sampai saat ini, itu tidak henti-hentinya mereka itu menyerang saudara-saudara kita di Palestina, ya apalagi di Gaza, dengan menghancurkan rumah-rumah mereka. Kemudian mereka di tepi barat mereka mengusir saudara-saudara kita, ya kemudian menghancurkan rumah-rumahnya. Sampai saat itu masih terjadi. Ya, selain mereka juga melakukan perang terbuka dengan para pejuang yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Tujuannya apa? Mereka bertujuan ya ingin membuktikan apa yang ada di dalam kitab Taurat mereka yang mereka imani. Ya, yaitu mereka meyakini bahwasanya tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan ya kepada mereka bangsa Zionis Israel. Walaupun pada kenyataannya itu tidak ada bukti sejarahnya. فإذا قال الصهاينة أنهم قبل الإسلام هم أهل فلسطين، فنقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، وقد تبعه الحواريون وأسلموا لله على دين الله. وإذا قالوا أنهم من سلالة موسى عليه الصلاة والسلام فإنه نبي من أنبياء الله وتبعه أنصاره على دين الله. وإذا قالوا أنهم من سلالة داود وسليمان عليهما السلام فإنهما نبيان من أنبياء الله. وإذا ادعوا أنهم من سلالة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهجروا قصرا إلى مصر ثم عادوا بزمن فرعون إلى فلسطين وأنهم أهلها الحقيقيون، فإن اليبوسيون الفلسطينيون قبل وجودهم، فلا وجود لليهود بالأصل من أصل التاريخ، من البذرة الأولى التي بزغ منها تاريخ الفلسطينيين لا وجود لبني إسرائيل فيها. Jamaah sekalian, ya mereka menganggap adanya bukti sejarah sehingga mereka bisa mengakui dan bertindak sewenang-wenang terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan merampas tanah dan rumah-rumah mereka. Itu mereka mengatakan bahwasanya mereka itu adalah pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi dalam agama kita Nabi Isa itu adalah nabinya Allah dan nabi yang kita imani. Dan para ansonnya, para penolongnya itu juga mereka mengajarkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti Nabi kita Muhammad. Ya, kemudian mereka menganggap bahwasanya mereka itu adalah pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ketika mereka dikejar-kejar oleh Firaun dari Mesir lari ke Palestina. Ya, tapi apa? Kita mengatakan Nabi Musa itu adalah nabi kita, nabinya umat Islam. Ya, mereka juga Nabi Musa dan para penolongnya, ya mereka juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyekutukannya. Kemudian kalau mereka mengatakan mereka adalah keturunan dari Bani Daud dan Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud adalah nabi kita. Sama, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya itu mengajarkan atau mendakwakan tentang tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka masih menyangkal dan mengatakan bahwasanya mereka adalah mengikutnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf juga adalah nabi yang kita imani dan nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan akidah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau dia mengatakan ya setelah mereka dari Mesir diusir oleh Firaun atau dikejar Firaun mau menuju ke Palestina, sebelum mereka datang ke Palestina, di Palestina itu ada namanya sudah ada sebuah kabilah, sebuah suku yang tinggal di situ sebelum datangnya bangsa Yahudi. Kabilah. Nama kabilahnya adalah Al-Yahusiyun. Itu kabilah tersebut atau suku tersebut itu sudah ada jauh sebelum datangnya bangsa Yahudi ke tanah Palestina. Nah, inilah ya bukti sejarah bahwasanya orang Yahudi apalagi Zionis Israel saat ini itu hanya mengaku-ngaku dan mengklaim bahwasanya dia mempunyai bukti sejarah. Tapi ketika dibuktikan ya bukti tersebut klaim tersebut tidak bisa dibenarkan baik melalui sejarah atau melalui agama apapun. وإذا تبحرنا في الأسباب التي تريد إسرائيل الاستيلاء بها على أرض فلسطين الحبيبة
وتحقيق الحلم اليهودي من الفرات إلى النيل، فإننا نجد أن هذه البلاد كلها بلاد الشام التي بارك الله جل جلاله عليها وأنزل البركة عليها، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالبركة تعم هذه البلاد كلها، بلاد الشام من فراتها إلى نيلها، حيث أنها تعوم على بحار من النفط وعلى بحار من الغاز الطبيعي، وفيها من الموارد الطبيعية كالمزروعات والمياه العذبة السائغة للشاربين. فهذا مما يدل أن اليهود بني إسرائيل يريدون الهيمنة والسيطرة على كل العالم من خلال السيطرة على هذه البلاد لتكون لهم أقوى الموارد وأغناها وأعلاها ثمنا. Jamaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari lagi tentang tujuan Zionis Israel ini menjajah Palestina, ya, kita akan menemukan bahwasanya tujuan besar mereka itu adalah ingin menguasai Jazirah Arab dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Sungai Nil itu adalah wilayah Mesir, perbatasan dengan Saudi Arabia, sampai Sungai Efrat, ya, perbatasan Irak, kemudian Iran. Nah, itu adalah wilayah yang ingin mereka kuasai. Itu disebut dengan Israel Raya. Kenapa? Karena di wilayah tersebut, di Timur Tengah tersebut yang mencakup negeri Syam, yang mana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, berdoa kepada Allah untuk memberkahi negeri Syam. Di antaranya masuk Palestina, Syria, Yordan, Lebanon, kemudian dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat, itu yaitu negara Arab Saudi, Qatar, Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab. Nah, itu adalah tujuan besarnya nanti. Tujuan akhir dari kenapa Israel itu menjajah Palestina saat ini, tujuan akhirnya ingin menguasai seluruh Jazirah Arab. Kenapa? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena Jazirah Arab itu sumber daya energinya itu sangat luar biasa. Sumber daya alamnya dari minyak bumi, gas alam, ya, kemudian dari emasnya dan seterusnya, itu semuanya ada di sana. Nah, yang paling tujuan utama itu selain menguasai sumber dayanya, ya, mereka juga, ya, ingin menguasai politiknya. Ya, Mas sekalian, ya, kalau kita saat ini menyaksikan perang koalisi Israel dengan Amerika melawan Iran, ya, setelah mereka menguasai Palestina, mereka menyerang Iran. Nanti ketika Iran ini kalah dan hancur, nanti akan ada negara-negara Islam lagi yang akan diserang untuk dikuasai. Nah, Jazirah Arab saat ini walaupun secara fisik belum diserang, belum dijajah, tapi secara kekuatan politik, ya, mereka mengikut apa yang dikatakan oleh Israel. Jamaah sekalian, itu, ya, sedikit tambahan. ومن هنا يتبين لنا أننا نحن المسلمون سنبقى على صراع دائم إلى أبد التاريخ مع العدو الصهيوني حتى تطهير الأرض والعباد من دنسهم ومن رجسهم، حتى يأذن الله بنصر من عنده، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تقوم الساعة حتى ينطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، حتى تتحقق نبوءة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ويسود الإسلام الأرض ويحكم بالعدل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت سنبقى نحن أمة الإسلام على صراع دائم مع بني صهيون. Teman sekalian, ya, dari kejadian ini kita mengambil pelajaran bahwasanya umat Islam ini, ya, akan senantiasa berperang dengan Israel sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, membersihkan negara-negara atau tanah dan dunia ini dari Israel dan antek-anteknya. Ya, dan ini sampai terjadi sampai akhir zaman nanti, sampai datangnya suatu zaman di mana
pohon dan batu itu akan mengatakan kepada kita kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ini di belakang saya ada orang Yahudi, silakan ambil dan silakan bunuh. Nah ini terjadi pada hadis, dan ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW ya di dalam hadisnya. Nanti di akhir zaman batu dan pohon itu akan berbicara dan mengatakan kepada kaum muslimin, inilah bangsa Yahudi sembunyi di belakang saya, silakan ya kalian bunuh. Nah kemudian setelah kejadian itu, setelah zaman itu, Islam akan memimpin dunia dengan penuh keadilan dan kedamaian. Dan kejadian ini ya wallahu alam kapan terjadi, tapi dari peristiwa-peristiwa yang ada ini sudah mulai menuju ke sana. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. في غزة تبدأ العدو الصهيوني البيوت. في غزة دمر العدو الصهيوني المساجد. في غزة دمر العدو الصهيوني المستشفيات. دمر العدو الصهيوني المدارس. العدو الصهيوني في غزة لم يبقي حجرا على حجر. العدو الإسرائيلي في غزة قتل النساء وقتل الأطفال وقتل الشيوخ وشرد العائلات وقطع أوصال الأقارب. واليوم إيران تدك إسرائيل دكا دكا، تدك البيوت وتدك المستشفيات وتدك المطارات والمرافق وكل العناصر الحيوية العسكرية التي من شأنها تدمير وتدمر بها آلة الحرب الصهيونية أهلنا وأحبابنا في فلسطين وفي غزة. Jamaah sekalian, Zionis Israel ketika menyerang Gaza, mereka tidak hanya menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan masjid, menghancurkan sekolah-sekolah, menghancurkan rumah sakit, mereka juga membunuh saudara-saudara kita. Ya, tidak hanya membunuh para pejuang, mereka juga membunuh anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, itu semuanya mereka bunuh. Ya, tanpa pandang bulu. Bahkan jangankan manusia, binatang yang ada di hewan-hewan yang ada di kota Gaza itu juga tidak lepas dari serangan Israel. Dan selain itu juga mereka memutus jalur logistik, kemudian memutus listrik, memutus saluran air. Dan alhamdulillah pada saat ini ya kita menyaksikan Iran ya dengan kekuatannya, dengan izin Allah, dengan kekuatannya membalaskan ya, setidaknya ini mengobati kita, membalaskan ya mereka. Saat ini Iran menyerang Tel Aviv, ibu kotanya Israel, ya menghancurkan rumah-rumah mereka, menghancurkan rumah sakit mereka, menghancurkan bandara-bandara mereka. Dan ini diantara bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang zalim terhadap kaum muslimin. بني صهيون العدو الصهيوني اليوم يذوق وبال أمرهم الذي فعلوه بغزة. العدو الصهيوني اليوم يذوق الرعب ويذوق التشريد ويذوق القتل والموت الذي أذاقه لأهلنا في غزة حتى وإن كان قليلا. فبني إسرائيل قد استشرى ظلما وعدوانا في فلسطين على مدى 80 عاما، وفي أيام قليلة يرى الرعب، يرى البراكين وكأن جهنم فتحت عليه من الخوف والرعب. يقيمون في الملاجئ فهم أوهن من بيت العنكبوت كما قال الله جل جلاله عنهم إنهم وهن ووهم ما لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهر. Jamaah sekalian, ya saat ini Zionis Israel yang merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza ketika mereka menyerang dan menghancurkan kota Gaza. Zionis Israel saat ini yang merasakan takut akan kematian, kemudian merasakan khawatir, merasakan pedihnya serangan rudal yang dilancarkan Iran. Ya. Dan itulah balasan yang Allah berikan kepada mereka, walaupun tidak langsung dibalas oleh
warga Palestina, tetapi ada makhluk Allah atau tentara Allah yang lain yang Allah gerakan untuk memberikan balasan kepada Zionis Israel ini, yaitu melalui negara Iran. Saat ini mereka mengalami kepanikan, khawatir, ya. Mereka masuk ke dalam bunker-bunker mereka, yang mana menurut mereka bunker itu adalah sebagai tempat perlindungan. Padahal pada kenyataannya, ya, bunker itu adalah tidak lepas seperti rumah laba-laba yang lemah sekali. Ya, karena apa? Karena mereka tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Walaupun mereka tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, hancur lebur, tapi mereka masih bertahan kuat menghadapi penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Israel tadi. لذلك أيها الأحباب، وكما شاهدتم في التقرير المصور منذ قليل، فإن أهلكم في غزة يحتاجونكم. أهلكم في غزة ينتظرون منكم دعمكم. أهلكم في غزة يتوقعون منكم أن تساندوهم وتؤازروهم وتنصروهم وتقفون إلى جانبهم، ليس فقط بالدعاء والصلاة لهم، وإنما أيضا بالبذل والإنفاق والصدقة. فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال أيضا جل جلاله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقوا ينفق الله عليكم. فلا تقل هذا قليل، أو أني أخجل أن أخرج من جيبي ولو روبية واحدة، فلا تقل هذا، فالروبية الواحدة تحدث فرقا كبيرا، وقد تكون أفضل من 1000 روبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 1000 درهم. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi kita menyaksikan cuplikan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Ini sedikit gambaran, tapi pada kenyataannya itu lebih dari itu. Ya, kalau kata beliau itu, kalau kita seharian atau kita di sini berhari-hari menceritakan tentang keadaan di Gaza, itu tidak akan cukup. Karena keadaan yang kita saksikan dengan kenyataan yang di sana itu lebih parah lagi yang di sana. Maka dari itu jemaah sekalian, ya, saudara-saudara kita yang ada di Gaza selain berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berharap kepada saudaranya kaum muslimin. Berharap uluran tangan kita, berharap bantuan kita, berharap keberpihakan kita terhadap perjuangan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam Al-Qur'an, kalian tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sampai kalian memberikan atau membelanjakan harta yang paling kalian cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, bersedekahlah kalian atau berinfaklah kalian, maka Allah akan mengganti dan memberikan balasan lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita infakkan. Jemaah sekalian, kita jangan memandang atau kita jangan malu dengan, atau kita jangan kita jangan memandang kecil apa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, atau kita merasa malu karena belum bisa membantu banyak. Ya, bisa jadi bantuan kita yang berupa uang 5.000 mungkin di hadapan kita itu tidak bernilai apa-apa ketika dibelikan makanan, hanya mungkin dapat bakso. Ya, tapi itu ketika kita infakkan, kita berikan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan hati, maka nilai tersebut di hadapan Allah menjadi sangat besar dan sangat luar biasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, bisa jadi 1 dinar, ya, 1 dinar yang kita infakkan di jalan Allah karena keikhlasan niat dan ketulusan hati kita untuk membantu, ya, itu pahalanya lebih besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika kita menginfakkan 100 dinar. Tapi di situ kita mengharapkan pujian dari orang lain atau ada rasa riya di situ. Maka dari itu jamaah sekalian, kita jangan memandang kecil, jangan memandang remeh pemberian atau sedekah kita atau bantuan kita sekecil apapun itu, ya, selama hati kita ikhlas dan tulus untuk bantu saudara-saudara kita, insya Allah, ya, di sisi Allah itu besar. Apalagi dengan bantuan yang besar, dengan keikhlasan hati dan ketulusan, itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanukum fi muassasati Abdi'ai insyaallah sayamurruna min amamikum من المسجد. لذلك أيها الأحباب، يعني نوصيكم وأنتم إن شاء الله أهلنا وأحبابنا وإخوتنا وأخواتنا وعزوتنا
وسندنا ودعمنا. نقبل منكم الخير إن شاء الله، ونقبل منكم المساندة والمجاهدة، مجاهدة النفس على البذل والعطاء في شهر العطاء، في شهر البركة، في شهر الخير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على خير إن شاء الله، وأنا مستعد للإجابة على أي سؤال إن كان هناك أي سؤال. Alhamdulillah jemaah sekalian, ya. Alhamdulillah saudara-saudara kita atau teman-teman kita dari MPA ini memfasilitasi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Ya, tadi kita menyaksikan, kita punya relawan di sana yang langsung bantuan-bantuan kita kirimkan ke sana yang melalui transfer kemudian dibelanjakan oleh saudara-saudara kita untuk keperluan saudara kita yang ada di sana, di antaranya iftar jama'i, membangun musola darurat, sekolah darurat. Ya, insyaallah apa yang kita berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, akan mendapatkan ya balasan yang tebal dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan amal kita nanti di akhirat dan menjadi saksi kita bahwasanya kita ikut berjuang andil untuk membebaskan Masjidil Aqsa agar Masjidil Aqsa kembali ke kaum muslimin, dan insyaallah kita juga akan mendapatkan pahala jihad sebagaimana pahala jihadnya saudara-saudara kita yang ada di sana yang berusaha sekuat tenaga, yang telah mengorbankan jiwa raganya dan keluarganya, hartanya, rumahnya untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, bagi jemaah yang ingin bertanya silahkan dibuka pertanyaan. Silakan. Lihat dulu. Sunduk udah jalan. Oh. Ini langsung terkait perakhiran, Ustaz. Ya. Apakah ada dampak positif yang bisa kita dengar dari penyerangan Iran terhadap Israel untuk kemenangan yang dipercepat buat Palestina, Ustaz? Jadi kalau pembebasannya Al-Aqsa tadi itu apakah bisa kita harapkan dari penyerangan Iran ke Israel ini? Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. السؤال هل هناك أثر من الحرب بين إسرائيل وإيران لتحرير فلسطين أو لفلسطين الآن في هذا اليوم؟ في الوقت الراهن إن المعركة الدائرة الآن بين إسرائيل وإيران لا نستطيع أن نقول عنها أنها معركة عقدية مبدأها عقائدي ما بين ملة الإسلام وملة الكفر، إنما المعركة الدائرة الآن هي معركة سياسية وجيوسياسية لفرض السيطرة والهيمنة. الأقوى هو الذي يتكلم، الأقوى هو الذي يحكم. هذه هي حقيقة المعركة الآن في الوقت الراهن. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, perang yang terjadi saat ini antara Iran dan Israel beserta Amerika itu bukan perang akidah antara hak dan batil, ya. Tapi perang yang terjadi saat ini itu adalah perang kepentingan. Ya. Siapa yang kuat itulah yang akan berbicara. Jadi Iran juga punya kepentingan di wilayah Timur Tengah, ya. Amerika dan Israel juga punya kepentingan di wilayah Timur Tengah. Sebagaimana tadi beliau jelaskan, Israel itu punya cita-cita Israel Raya yang akan menguasai seluruh Jazirah Arab dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat, dari Syam, dari Syria sampai ke Palestina. Itu cita-cita Israel Raya. Kalau kita menyaksikan bendera Israel, itu ada garis biru, kemudian bintang David, garis biru 2. Ya, garis biru 2 itu adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Itu tafsirannya seperti itu. Itu filosofinya bendera mereka. Nah, jadi perang yang terjadi saat ini itu adalah perang kepentingan untuk menguasai logistik, diantaranya ya, sumber daya mineralnya, sumber daya buminya, dan pengaruh politik di wilayah tersebut. فهذه المعركة يا أخي الكريم لا علاقة لها أبدا لا من قريب ولا من بعيد بتحرير فلسطين، وإلا سيكون القرآن الكريم باطلا، كتابا باطلا، لأن صراع تحرير فلسطين لا بد أن يكون بين الإسلام
واليهود، ليس بين إيران وإسرائيل. صراع التحرير لفلسطين الحبيبة وبلاد المسلمين لا بد أن يكون بين الإسلام وإسرائيل، مصداقا لقول الله جل جلاله: وإذ قلنا لبني إسرائيل لتعلن في الأرض مرتين ثم لتفسدن، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم رجالا لنا أولي بأس شديد فجاثوا خلال الديار. فهذا وعد الله جل جلاله، والله لا يخلف وعده، والوعد لا يكون إلا للمسلمين. وهؤلاء القوم الذين يقاتلون بني إسرائيل هم من الشيعة، مشكوك في دينهم. لا نريد أن نتبحر في موضوع العقيدة ولا نشك الصف ونشك خلاف العقيدة، ولكن إسلامنا وديننا وقرآننا أخبرنا حقيقة بحقيقة الصراع الدائر الآن والصراع الذي سيكون فيه تحرير فلسطين. أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك. Jadi perang yang terjadi saat ini ya itu tidak ada kaitannya dengan pembebasan Palestina secara keseluruhan. Karena apa? Karena nanti ketika Palestina merdeka, sebelum Palestina merdeka dan Masjidil Aqsa kembali ke pakuan muslimin, itu yang terjadi adalah perang antara Islam dan Israel atau dengan Zionisme, antara yang hak dengan yang batil. Itu yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya. Kalau Yahudi Israel ini, Zionis Israel ini melakukan kerusakan 2 kali ya di muka bumi ini, maka Allah akan mengerimkan bala tentara yang menghancurkan dan membinasakan mereka. Ini dikatakan di dalam Al-Qur'an. Nah, saat ini ya kabar dari Al-Qur'an ini masih dalam proses untuk menuju ke sana. Dan bisa jadi perang yang terjadi antara Iran dan Israel ya ini juga ada kaitannya untuk menuju ke sana. Tapi Allah alam itu kapan terjadi. Yang jelas ya saya tambahkan sedikit, perang yang terjadi saat ini sedikit banyak itu akan mempengaruhi kepada perjuangan rakyat Palestina ke depannya, terutama para pejuang. Ya kalau nanti seandainya Amerika yang menang dan Israel yang menang, apa pengaruhnya ke Palestina dan para pejuang di sana? Apakah mereka akan mendapatkan suaka atau perjuangnya diberikan kebebasan dan seterusnya, atau akan malah ditekan? Nah ini yang perlu kita waspadai. Atau ketika Iran menang, apakah Iran ini akan membantu Palestina atau khususnya para pejuang dengan segala kemampuannya, sehingga para pejuang ini mempunyai kemampuan tempur yang luar biasa seperti Iran yang mempunyai alutsista yang sangat luar biasa. Ya ini pasti ada sedikit banyak untuk skala politik ini akan mempengaruhi terhadap perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Tapi untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina secara keseluruhan itu nanti terjadi ya ketika terjadi perang antara yang hak dan yang batil, antara orang Islam ya dengan orang-orang Yahudi Israel. Itu Pak, mungkin bisa sedikit menjawab. Silakan, ada lagi. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kondisi Gaza atau Palestina sekitarnya pada saat semua tertuju peperangan antara Iran dengan Amerika dan Israel, bagaimana kondisi di sana? Apakah dengan kondisi orang-orang terfokus di sana, terutama pejuang-pejuang yang ada di Palestina, saudara-saudara kita itu lagi membentuk kekuatan juga di sana, sehingga semua terarah ke sana, sementara di Palestina dipersiapkan artinya saudara-saudara kita di sana Mempersiapkan diri, membentuk untuk memperkuat diri, sehingga mungkin apakah nanti wallahu alam akan bisa bergabung di sana. Iya. Gitu. يعني الآن حينما حدث المعركة بين إسرائيل وإيران الأمة يعني يتوجه إلى إيران وإسرائيل يعني يتركز إلى معركة بين إسرائيل والإيران. ماذا حدث في هذه الحال ماذا حدث في غزة؟ هل المجاهدون يعني يجهزون نفسهم ليرتب
عسكرهم أو كل شيء لأن الآن يعني كل الدول يعني يتوجه إلى إيران وإسرائيل وأما غزة ينسى كانوا ينسى هل مجاهدون يجهز نفسه أو كيف؟ إن الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وإيران ما هو إلا لف إعلامي ليجعل العالم يتناسى موضوع غزة، وهذا واقع، هذه حقيقة. الإعلام الآن سكت كثيرا وليس قليلا، سكت كثيرا عن غزة وما يجري حولها، ولكن كل يوم العدو الإسرائيلي يقصف ويضرب ويقتل ويشرد ويأسر كل يوم في غزة، لم تتوقف الحرب. هم العدو الإسرائيلي أخرس كل الأفواه الإعلامية في غزة عبر قتله لجميع الصحفيين. كل الصحافة، كل من يعمل بمجال الصحافة في غزة الحبيبة قد قتله العدو الصهيوني حتى لا يخرج الحقيقة إلى العالم. والحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وإيران ما هي إلا تسليط للأضواء عليهم حتى يتناسى العالم غزة، ولكننا لا ننسى. هل سننسى غزة يا أحباب؟ هل سننسى فلسطين؟ Jemaah sekalian, ya ini pandangan beliau ya terkait tadi jawaban dari untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi perang ya pandangan beliau terhadap perang yang terjadi antara Israel dan Iran sehingga orang-orang itu terfokus ya seluruh dunia terfokus kepada Iran dan Israel dan Amerika. Bisa jadi tujuan perang ini adalah ya agar media massa itu tidak memberitakan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, ya, itu Israel, Zionis Israel itu tidak pernah berhenti melancarkan serangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Baik itu serangannya itu skala kecil atau secara besar, itu pasti setiap hari ada. Entah itu rudal yang jatuh ke pemukiman atau ke tempat pengungsian atau nanti ada penembakan terhadap saudara-saudara kita di sana, itu sampai saat ini masih terjadi. Sampai saat ini. Dan itu tidak diberitakan di media-media. Kenapa? Karena media-media saat ini terfokus pada perang Israel dan Iran. Sehingga masyarakat dunia ya seolah-olah itu melupakan kejadian yang terjadi di Gaza. Dan perlu diketahui juga jemaah sekalian, Zionis Israel itu membunuh para wartawan yang masuk ke kota Gaza. Ya, mereka baik wartawan yang resmi seperti wartawan media-media besar yang ada di dunia, ya, itu mereka bunuh. Mereka nggak peduli aturan internasional tentang wartawan atau apa. Karena apa? Karena agar mereka itu tidak memberitakan kejadian yang sebenarnya terjadi di Gaza Palestina. Itu liciknya Israel. Ya, tapi alhamdulillah kita kaum muslimin khususnya di Indonesia, kita tidak pernah melupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya di Gaza. Tidak, apakah kita akan melupakan, Pak? Enggak kan? Ya, mereka saudara kita. Kita tetap membantu. Walaupun dunia terfokus ke Iran dan Israel dan Amerika, kita terfokus ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Gitu, Pak. Ya. Silakan. Mungkin terakhir ya, Pak. Nanti setelah ini kalau mau tanya bisa sambil santai. Hah? Oh, boleh dulu. Saya kondisi di sana. Palestina itu kan dikelilingi oleh negara-negara Islam, ya, seperti Mesir, Jordania, dan Lebanon, dan lain-lain gitu ya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana mereka itu sampai, kan mereka itu negara-negara Islam, kenapa mereka sampai-sampai tidak membantu, malah memblokade bantuan-bantuan yang masuk Palestina gitu. Bagaimana kondisinya di sana? Sedangkan kalau misalkan kita lihat ya seperti negara Indonesia gitu ya, itu oleh saudara-saudara kita Malaysia di sana juga, kalau ada masalah pasti akan membantu. Tapi bagaimana kondisi di sana sampai-sampai Palestina itu terblokade oleh negara-negara Islam itu sendiri? Terima kasih. Ini ad-dual بين الذي جار مع فلسطين مثل اليردان ومصر ولبنان لماذا هم لا يساعدوا الفلسطيني
لماذا هم يقطعون المساعدة لأهل فلسطين. مثلا نحن Indonesia حينما حدث المعركة في فلسطين مثلا في غزة نحن نساعدهم ونقف معهم يعني. وأما الدولة يعني بين حول فلسطين ورسمهم يعني دولة الإسلام لماذا هم لا يساعدون أهل فلسطين؟ ما السبب؟ قال الله جل جلاله في القرآن الكريم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الدول العربية المحيطة بفلسطين كل حكامها حراس لإسرائيل، كل حكامها، والتي هي بعيدة عن فلسطين لا تناصرها لأنهم عملاء عند إسرائيل. فالحكام هؤلاء هم حكام على الشعوب وليس العكس. لذلك إذا أردنا أن ننظر إلى لبنان فحاكم لبنان لا علاقة له بالإسلام. الحكم في لبنان حكم مسيحي نصراني. وإذا نظرنا إلى الحكم في سوريا قبل أحمد الشرع كان بيد العلويين، حافظ الأسد شيعة. وإذا نظرنا إلى الأردن التي تملك أطول حدود برية بينها وبين فلسطين فإن ملكها عبد من عبيد إسرائيل، وجذوره تمتد إلى بريطانيا. فهل رأيت يوما بماذا سأشبهه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لن يخون الحكام العرب إسرائيل يوما، لأنهم أصلا إنما جلسوا على عروشهم بفضل إسرائيل. Panjang. Baik. Sedikit saya akan jelaskan. Jadi kenapa negara-negara Arab yang ada di sekitar Palestina itu seolah-olah ya tidak membantu Palestina itu sendiri, seperti Mesir, Yordan, kemudian Lebanon. Ya, jadi negara-negara saat ini ketika mereka mendirikan negara, ya kita kembali ke sejarah. Ya mereka itu kan dulu Jazirah Arab itu dalam satu kepemimpinan yaitu Daulah Utsmaniyah. Nah ketika mereka ingin mendirikan negara-negara, ya mereka itu minta bantuan Yahudi Inggris, namanya Lawrence. Kalau nggak salah silakan Bapak bisa Google itu. Ya, mereka meminta bantuan Inggris karena pada saat itu Inggris, Prancis, ya itu menjajah Jazirah Arab. Palestina itu dulu dijajah oleh Inggris. Kemudian Syria itu dijajah oleh Prancis dan beberapa wilayah. Nah, ketika mereka ingin memerdekakan diri, ingin membentuk negara, itu atas restu dari Inggris. Dan Inggris pada saat itu menjadi pusatnya Yahudi sebelum Amerika. Ya. Dan pemimpin-pemimpin saat ini yang memegang tampuk kepemimpinan di negara-negara Arab itu semuanya yang mengabdi kepada Israel. Kalau mereka nggak mau mengabdi kepada Israel, mereka negaranya akan dihancurkan. Contohnya apa? Lebanon, Libya, Irak. Dulu negara Arab yang paling vokal menentang penjajahan Israel itu adalah Saddam Hussein. Kita lihat dulu ada raja Arab namanya Raja Faisal. Raja Faisal bin Abdul Aziz itu satu-satunya raja Arab Saudi yang berani memboikot Amerika, memutus pasokan minyak. Beliau matinya apa? Matinya dibunuh oleh agen Zionis, oleh keponakannya. Kalau Bapak bisa baca sejarah itu. Ya. Kemudian Mursi, ketika Mursi naik memimpin, ya dengan tujuan ingin membebaskan Palestina, tidak lama digulingkan. Nah, itu ada kaitannya dengan Israel. Artinya negara-negara Arab yang saat ini mengelilingi negara Palestina, ya itu semuanya berdiri atas restu Israel. Kalau tidak mau mengikuti Israel, mereka dihancurkan. Dan tahun kemarin saya ngobrol dengan saya juga dari Palestina, kayak seperti Yordan. Negara Yordan itu adalah negara yang langsung berbatasan dengan Palestina, perbatasan darat. Mereka negara Yordan itu di perbatasan itu memasang senjata berat, yaitu tank. Tapi bukan menghadap ke Israel, tapi menghadap ke negaranya sendiri. Tujuannya apa? Kalau ada warga Yordan yang ingin membantu saudara-saudara di Palestina, itu moncong senjata itu diarahkan ke situ, bukan kepada Israel.
Nah, itulah keadaan pemimpin Arab saat ini. Makanya beliau tadi di awal mengatakan dalam Al-Qur'an itu disebutkan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab itu ya asyaddu kufran, orang yang paling kufur dan paling nifaq. Ya, kita saat ini menyaksikan pemimpin-pemimpin mereka itu seperti itu. Ya, tadi saya katakan walaupun secara fisik mereka belum dijajah, tetapi secara politik mereka sudah terjajah oleh Israel. Itu, Pak. لا تقارن أي دولة في المنطقة هناك بدولة كإندونيسيا. إندونيسيا ما شاء الله دولة ذات سيادة مستقلة في قرارها، تأخذ قرارها دون أن يملي عليها الغرب ماذا تفعل. إنما لبنان دولة صغيرة محكومة من نظام الإقليم كله، فكل دولة تملي على هذه الدولة الصغيرة ماذا تفعل وماذا لا تفعل. رغم ذلك الشعب لا الحكومة، لا يكون الحكومة تمنع ممنوع، ولكن الشعب رغم ذلك يذهب إلى الجنوب اللبناني فيقاتل إسرائيل حتى يقتل أو يقتل، إما أن يقتل أو يقتل. إذا نظرت إلى الأخبار أمس بلادي يمنع عليها الموارد كلها بحرا وجوا وبرا، ممنوع. إسرائيل قطعت الإمدادات عن لبنان من خلال البحر والبر والجو، فلا طيران ولا سفن ولا حافلات. ورغم ذلك الشعب في الجنوب يقاتل إسرائيل باللحم الحي، لا سلاح ولا صواريخ ولا قذائف، وإنما سلاحا فردي يقاتل فيه أعتى جيوش العالم بإذن الله. وبإذن الله تعالى سيكون النصر حليفنا بعون الله. Ya, negara-negara Arab itu beda seperti negara kita Indonesia. Alhamdulillah Indonesia itu adalah negara dari berdirinya sampai sekarang itu adalah negara non-blok. Artinya negara yang mandiri dan tidak mengikut blok barat atau blok timur. Jadi ketika mengambil keputusan, apapun keputusannya itu tidak dipengaruhi oleh blok barat atau blok timur atau oleh negara manapun. Karena negara itu adalah negara yang merdeka dan mandiri, ya, yang digagas oleh para pendiri bangsa kita. Itu alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi di Palestina atau di Gaza, kaum muslim Indonesia tetap membantu. Beda dengan negara-negara Arab, ya, karena mereka ketika berdiri, ya mereka itu atas bantuan dan restu dari penjajah sebelumnya. Dan contohnya seperti negara Lebanon. Ya, negara Lebanon itu bukan negara mayoritasnya muslim, tapi pemimpinnya itu bukan pemimpin muslim, ya, dari kalangan Masihi. Itu. Dan negara Lebanon ini itu negara yang terdiri dari beberapa wilayah yang disatukan situ. Artinya mereka negara apa? Persemakmuran apa gitu ya. Malaysia. Ya, seperti Malaysia itu. Jadi kalau dia wilayah ada di sekitar itu tuh mengikuti satu wilayah. Jika satu wilayah mengatakan A, maka semuanya A. Kalau B, B. Nah itu. Ya, walaupun pemimpin-pemimpin Arab seperti itu, ya mereka mengikuti politik Israel atau Yahudi, tetapi masyarakatnya, jamaah sekalian, kita bedakan masyarakat dengan pemimpinnya ya. Masyarakatnya itu mereka seandainya dibuka perbatasan Mesir itu, ya sehari saja untuk membantu Palestina, saya yakin masyarakat Mesir itu akan bondong-bondong masuk ke Gaza. Begitu juga masyarakat Yordan. Ketika perbatasan itu diperbolehkan sehari untuk membantu saudara-saudara Palestina, warga Yordan itu akan berbondong-bondong masuk ke Palestina. Nah itu, jadi masyarakat Arab secara umum, ya itu sama seperti kita ingin membantu, ya. Cuma di sana itu nggak bisa terang-terangan seperti kita, ya itu nggak bisa karena semuanya dikontrol oleh pemerintah. Alhamdulillah kita negara demokrasi, jadi bebas ngomong apa aja selama nggak menghina gitu kan. Nah itu, ini indahnya demokrasi seperti itu, Pak. Kalau di negara Arab kita ngomong seperti ini, besok udah hilang. Ya. Nah itu, ya termasuk negara beliau. Ketika Israel ini memboikot pangkalan, memboikot udaranya, kemudian memboikot lautnya, kemudian memboikot daratnya, sehingga pesawat tidak bisa lewat, kapal tidak bisa melaut, kemudian mobil-mobil tidak bisa lewat. Itu penduduk Lebanon yang selatan itu datang ke perbatasan. Ya mereka menyerang tentara-tentara Israel yang berjaga di perbatasan antara wilayah
perbatasan Lebanon dengan perbatasan Palestina yang dikuasai oleh Israel, sehingga membunuh beberapa tentara dari Israel, itu masyarakat Lebanon itu. Jadi ketika pemerintahnya nggak bergerak, mereka bergerak sendiri. Ya, tapi itu tadi nanti mereka akan mendapatkan hukuman dari negara. Wallahu a'lam. Oh silakan Pak. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Donald Trump membentuk World Office atau Dewan Perdamaian. Front office. Nah, bagaimana pendapat orang Palestina tentang bergabungnya Indonesia ke Front office. pertama? Yang kedua, apakah Palestina sudah merdeka secara Ya. Indonesia يشارك في front of peace يعني مع أمريكا اسمه عرفت هذا يعني كيف رأيك يعني لهذا الخبر ثم ثانيا هل فلسطين الآن يعني قد تحرر يعني قد تحرر مطلقا يعني مثل دولة أخرى المحرر هذا نقول هل هو قد وجد استقلاله بالحقيقة يعني فلسطين. نحن كأمة إسلامية لا ننظر إلى الشعب الأندونيسي على أنه دولة تختلف عنها، ولا ننظر إلى الجيش الأندونيسي على أنه أناس أتوا ليخدمون أو يقدمون مساعدة لشعبنا. نحن ننظر إلى أندونيسيا على أنها دولة شقيقة بحكم الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. أندونيسي، صيني، روسي، أمريكي، كندي، بلجيكي، عربي، أعجمي، أي ملة، أي جنسية، أي دولة، طالما أنه مسلم فهو أخي في الإسلام. فنحن ننظر إلى الجيش الأندونيسي بقدومه نتوسم خير، بذهابه إلى غزة نأمل خير، لأنه سيكون فاعلا كنشاط عسكري لحفظ الأمن ولحفظ الأمان ولسلامة شعبنا من الاعتداء الإسرائيلي. فلا يمكن لدولة أن توقع اتفاقية ومعاهدة حفظ أمن في غزة مع العدو الصهيوني ويأتي العدو الصهيوني ليعتدي عليه، وإلا سيكون بذلك يعتدي على دولة كاملة إن لم أخطئ. فنحن إن شاء الله يعني ننتظر ذلك الخير ونتوسم بقدوم إخوتنا وأهلنا وأحبابنا وشبابنا من الجيش الإندونيسي إلى غزة بخير، ونسأل الله عز وجل أن يبقيه سالما ويبقيه غانما، وأن لا يتضرر منه أحد أو يصاب أحد بفعل الهمجية الصهيونية. Jemaah sekalian, ya bergabungnya negara kita Indonesia dengan Badan Perdamaian untuk Gaza, ya menurut pandangan beliau sebagai orang Arab, ya sebagai orang Palestina, ya keturunan Palestina, beliau menganggap bahwasanya Indonesia itu bukan hanya negara yang besar atau tentaranya yang kuat, tetapi Indonesia ini adalah negara sebagai saudara seiman dan seagama, yaitu negara mayoritas Muslim. Nah, dengan bergabungnya Indonesia dengan front tersebut untuk kedamaian di Gaza, ya insya Allah dengan mengirimnya tentara kita ke sana itu akan memberikan dampak positif. Kita husnudzon. Ya, kenapa? Karena ketika Israel ya membuat perjanjian dengan negara seperti kita Indonesia atau negara-negara lain yang bergabung dalam front perdamaian ini, ya mereka tidak mungkin akan menyerang orang yang dikirim ke sana, tentara yang dikirim ke sana, ya, yang masuk dalam perjanjian itu tidak mungkin. Ya, kalaupun mereka menyerang itu, maka seluruh dunia akan menyerang Israel. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan masuknya tentara kita, bergabungnya tentara kita Indonesia, insya Allah, ya masuk ke Palestina,
ke Gaza khususnya, itu akan sedikit banyak memberi rasa aman untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Karena dengan adanya tentara kita, tentara perdamaian kita, ya, itu bisa membantu menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana dari serangan Israel. Atau minimal Israel itu tidak menyerang secara sporadis, tidak sembarangan lagi, ya, tidak asal-asalan, apapun dihancurkan. Ya, kenapa? Karena ada tentara kita di sana. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan masuknya tentara kita ke Gaza bisa juga sedikit banyak membawa atau memasukkan bantuan-bantuan yang dikirim kaum muslimin ke sana. Ya, karena selama ini bantuan yang masuk ke sana itu kan susah. Harus melalui Mesir, di Mesir dipajakin, masuk Israel harus ditebus dulu. Nah, dengan adanya tentara kita yang masuk ke sana bergabung dengan tim perdamaian untuk Gaza, mudah-mudahan bantuan-bantuan tadi itu bisa masuk dengan cuma-cuma. Nah, ini harapan kita. Ya, selain tentara kita membantu warga Palestina, membantu membangun rumahnya kembali, menghidupkan ekonominya juga, ya mereka juga diharapkan juga menjaga keamanan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina khususnya di Gaza, dan masuknya bantuan ke sana dengan mudah. Itu, Pak. الفلسطيني يعني قد وجب استقلاله. لا، في الوقت الحالي ليس هناك استقلال. الاستقلال يا عزيزي لا يكون إلا بتوحد الأمة كلها. لو رجعنا بالتاريخ إلى زمن صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، قبل أن يذهب لتحرير القدس وتحرير فلسطين من أيدي الصليبيين أقام توحيدا للأمة كلها. كان الفاطميون في بغداد، والإسماعيليون في سوريا، والأيوبيون كانوا في لبنان، والخليج كان يحكمها بعض الأيزيديين والآشوريين. فكانت الأمة متفرقة وكل فريق يدعو لخليفته. فأتى الناصر صلاح الدين ووحد الأمة كلها وجعلها تدعو لخليفة واحد. القاعدة الشرعية تقول: لا خير في رأس لا جسد له، ولا خير في جسد لا رأس له. كما أنه لا خير في جسد متعدد الرؤوس، ولا خير في رأس متعدد الأجساد، لأن كل ذلك خلاف سنة الله تعالى الكونية وخلاف سنة الله تعالى الشرعية. فإن توحدت الأمة حينها نقول أن الإسلام كله مستقل متحرر وليس فقط فلسطين. Jadi untuk saat ini ya negara Palestina itu belum mendapatkan kemerdekaannya secara penuh, Pak. Ya, walaupun di Palestina itu ada pemimpinnya, ada presidennya, tapi ya tidak berpengaruh sama sekali. Ya, itu nggak berpengaruh sama sekali untuk perjuangan warga Palestina. Dan negara Palestina ya nanti merdekanya itu adalah ya dengan persatunya kaum muslimin, khususnya pemimpin-pemimpin Arab. Kalau kita melihat ke sejarah, ketika Al-Quds atau Palestina pada saat itu dikuasai oleh pasukan Salibis, ya, itu pada saat itu sama seperti kita saat ini. Negara Islam itu terpecah-pecah dengan beberapa daulah atau sultan. Di antaranya ada daulah Fatimiyah, daulah Ismailiyah, banyaklah daerah-daerah yang kecil-kecil, ya, negara-negara kecil-kecil itu, dan mereka semuanya ya mengajak kepada pemimpinnya masing-masing. Kemudian datanglah Salahuddin Al-Ayyubi, ya, datang Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menyatukan seluruh daulah ini yang ada di sekitar di Jazirah Arab pada saat itu, ya, dari Syam sampai ke Yaman disatukan, sampai Mesir disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ketika Salahuddin berhasil menyatukan kaum muslimin pada saat itu dengan satu kepemimpinan, ya, barulah Al-Quds bisa dibebaskan dari penjajah Salibis pada saat itu. Nah, ini dan keadaan saat ini itu sama seperti itu. Negara Islam ini terutama di Arab itu terpecah-pecah. Ya, mereka pemimpinnya negara kecil-kecil. Ya, mereka nggak berani bersatu dan seterusnya, takut dan seterusnya. Nah, pada itu sama. Pada saat Salahuddin memimpin itu hampir sama keadaannya seperti keadaan sekarang. Ya, karena kata beliau
Jadi ada sebuah perkataan mengatakan jika kepala satu, nggak mungkin jasadnya itu banyak. Ya, kalau kepalanya satu, jasadnya banyak, maka tidak ada kebaikan. Kalau jasadnya satu, kepalanya banyak, juga tidak ada kebaikan. Artinya antara kepala dengan badan itu harus sama-sama satu, artinya satu komando. Ya, kalau seluruh negara Islam, terutama negara-negara yang Arab yang ada di sekitar Palestina ini bersatu, insya Allah ya Palestina akan segera merdeka. Ya, amin. Allahumma amin. Kapan bersatunya? Wallahu a'lam. Mata ittihadum daulatul Islam. هذا سؤال عميق. هذا سؤال عميق. عندما يتخلى المسلم عن شهوته ويتخلى عن حب الذات ويتخلى عن شهوات الدنيا حينها يتوحد المسلمون كلهم. Jadi bersatunya kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin itu meninggalkan syahwatnya, tidak mengikuti syahwatnya. Kemudian ketika kaum muslimin yang pertama tidak mengikuti syahwatnya, syahwat yang ada dalam dirinya, kemudian tidak mengikuti syahwat dunia. Artinya ya tidak diukur dengan materi duniawi. Kemudian asani ini dat شهوة الدنيا وشهوة النفس وملذاتها. Ya, dan meninggalkan kenikmatan dunia. Nah, ini tiga ini. Jadi tidak mengikuti syahwat nafsu, syahwat dunia, dan juga tidak mengikuti atau tidak meninggalkan kenikmatan dunia ini. Selama ini masih ada dalam tubuh kaum muslimin, terutama para pemimpinnya, maka ya jauh sekali dari kata persatuan. Ya. Tapi kalau ini sudah dilaksanakan, insya Allah ya umat Islam ini akan bersatu yang diwakili oleh para pemimpin Islam yang ada di dunia ini. Ya, amin ya robbal alamin. Baik jamaah sekalian, ya mungkin cukup sekian karena waktu yang membatasi kita. Insya Allah ya nanti kalau jamaah ada yang pengen bertanya lagi, mungkin setelah acara ini bisa ngobrol santai dengan beliau. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian yang sudah menyambut kita dengan luar biasa, kemudian membantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Mudah-mudahan apa yang kita berikan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina yaitu menjadi tabungan kita ya di akhirat nanti dan menjadi amal jariah kita. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan